pembelajaran ini kita akan mempresentasikan di tengah virus corona yang mewabah. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi presentasi kali ini kita akan belajar tentang media non konvensional yang akan dijelaskan oleh Mbak Hermi. Yang pertama adalah poin A, pengertian pengembangan media pembelajaran non konvensional. Dalam pengembangan dalam kamus besar adalah mempunyai arti suatu cara, proses, ataupun perbuatan yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk tertentu. Dan sedangkan media dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki 6 arti. Media adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Media memiliki arti dalam nomina atau kata benda, sehingga media dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Media pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni media konvensional dan media non-konvensional. Media konvensional ialah media yang digunakan secara langsung oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh ialah catatan buku, peta, konsep, dan lain sebagainya. Sedangkan media non-konvensional, media yang digunakan secara tidak langsung oleh seorang pendidik. Sebagai contoh ialah video, animasi, komputer, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran non-konvensional adalah suatu cara untuk memproses dan mengembangkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran secara konvensional. Yang B adalah macam-macam pengembangan media pembelajaran non-konvensional. Yang pertama adalah pengembangan model pembelajaran melalui internet. Pada abad ke-21 ini, era globalisasi ditandai oleh banyaknya perubahan pada semua aspek kehidupan. Bukan hanya perubahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan termasuk dalam bidang pendidikan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini menyebabkan dunia ini semakin mengecil dan membentuk seperti sebuah desa dunia. Globalisasi ini terjadi sebagai suatu proses mendunia yang tidak tertahankan dan tidak mungkin terelakkan. Dengan demikian, perlunya upaya untuk mempersiapkan para siswa sejak dini guna untuk memasuki zaman global dan menuntut kemampuan-kemampuan khusus. Maka dari itu, siswa yang menuntut ilmu akan menjadi pelaku utama yang memasuki zaman yang penuh dengan persaingan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberi bekal pada mereka agar mereka bisa hidup di masa itu. Dan salah satu upaya untuk mempersiapkan masalah tersebut adalah dengan mengembangkan berbagai pendekatan yang berorientasi ke masa depan. Berikut adalah model-model pembelajaran internet. Yang pertama adalah web course, yang kedua adalah web centric course, yang ketiga adalah web enhanced course, yang kedua adalah pengembangan melalui aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Dalam proses pembelajaran, aplikasi e-learning bisa mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran ini merupakan gambaran atau skenario yang diproyeksikan mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, aplikasi yang berbasis e-learning pada dasarnya memuat rencana, perkiraan, dan gambaran umum kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer. Dan pada prinsipnya, perencanaan pembelajaran terdapat 4 komponen, yang mana pertama adalah materi atau bahan ajar, yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar, ketiga adalah evaluasi. Mungkin yang poin selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ida ya. Penjelasan selanjutnya yaitu pada poin pengembangan pembelajaran online, yaitu e-learning. Jadi e-learning seiring dengan perkembangan teknologi internet, model e-learning mulai dikembangkan sehingga kajian dan penelitian sangat diperlukan. Hakikat e-learning adalah bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital melalui teknologi internet. Sistem ini dapat digunakan dalam pendidikan jarak jauh atau pendidikan konvensional. Mengembangkan model pembelajaran e-learning tidak sekedar menyajikan materi pelajaran ke dalam internet, tetapi perlu dipertimbangkan secara logis dan memegang prinsip pembelajaran. Jadi meskipun menggunakan e-learning, tapi harus memegang teguh proses pembelajaran. Unsur desain juga perlu diperhatikan. Peserta didik akan lebih betah berada di depan internet ketika materi disampaikan itu sederhana, personal, cepat, dan yang penting ada unsur hiburannya. Jadi meskipun di
dituangkan dalam bentuk e-learning atau internet melalui online tanpa tatap muka. Jadi e-learning harus bisa ada hiburannya sehingga mahasiswa atau peserta didik tidak bosan berada di depan internet. Kemudian pengembangan selanjutnya yaitu blended learning. Sistem blended learning itu merupakan suatu sistem blended learning yang dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran dalam jaringan dengan pembelajaran tatap muka dalam mengikuti perubahan sumber pembelajaran, metode, tujuan, serta meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa. Dalam perencanaan sistem blended learning, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bahan dalam blended learning mencakup konten pembelajaran tatap muka, sumber belajar dan jaringan, dan portofolio online learning. Yang kedua yaitu perancangan diskusi blended learning, memilih topik dan kelompok siswa dan perancang diskusi. Yang ketiga, perancangan evaluasi dalam blended learning. Bagian mana yang harus dilakukan di dalam kelas dan bagian yang dapat dilakukan dengan online. Jadi blended learning itu berbeda dengan e-learning. Kalau blended learning itu ada juga tatap muka 50% dan 50%-nya merupakan internet atau online atau pembelajaran secara online. Pembelajaran dengan menggunakan blended learning bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara aktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga dalam pencapaiannya dapat mencapai pembelajaran yang maksimal. Keuntungan menggunakan blended learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat tidak hanya belajar lebih banyak pada saat online yang ditambahkan pada pembelajaran tradisional, tetapi dapat meningkatkan interaksi dan kepuasan siswa. Jadi selain tatap muka, siswa juga dapat menambah pengetahuan secara online. Kemudian yang kedua, siswa mempunyai banyak pilihan sebagai tambahan pembelajaran di kelas, meningkatkan apa yang dipelajari dan kesempatan untuk mengakses tingkat pembelajaran yang lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian dapat lebih cepat disampaikan bagi siswa yang belajar menggunakan e-learning. Yang keempat yaitu tidak hanya belajar satu arah yang berurutan. Dengan blended learning, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang diinginkan, serta pengaturan jadwal dan waktu yang fleksibel sesuai mata pelajaran. Kemudian biaya hemat bagi institusi dan siswa. Kekurangan blended learning adalah yang pertama, keterbatasan pengaksesan komputer dan internet. Yang kedua yaitu keterbatasan pengetahuan yang disampaikan menggunakan teknologi. Yang ketiga merupakan keterbatasan meningkatkan keterampilan siswa. Jadi pembelajaran yang bisa dicontohkan dalam pembahasan kali ini yang merupakan pembelajaran secara daring yang sekarang kita lakukan saat ini. Yang kelemahannya merupakan sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, keterbatasan pengaksesan komputer dan internet. Jadi pembelajaran secara online itu bisa terganggu karena keterbatasan internet, misalkan sinyal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keterbatasan pengetahuan yang disampaikan menggunakan teknologi. Mungkin dengan menggunakan teknologi, pengetahuan yang disampaikan oleh penyampai materi atau seorang pendidik itu tidak akan mudah dipahami oleh siswa yang sulit untuk memahami materi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan meningkatkan keterampilan siswa. Jadi siswa tidak dapat meningkatkan keterampilannya karena hanya bisa menonton atau pembelajaran dengan menggunakan online atau internet. Untuk kesimpulannya, yaitu pengembangan media pembelajaran non-konvensional adalah suatu cara untuk memproses dan mengembangkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran secara konvensional. Kemudian, pengembangan pembelajaran konvensional setelah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran konvensional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengembangan pembelajaran internet. Yang kedua, pengembangan pembelajaran aplikasi. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran e-learning. Dan yang keempat, pengembangan pembelajaran blended learning. Sekian presentasi hari ini atau pertemuan kali ini. Untuk hasil observasi akan kami tampilkan pada akhir video yang kami buat saat ini. Untuk saran dan komentar nanti bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi berhitungnya wahidun. Nah ini salah satu arba'atun khamsatun sittun. Berarti nanti berhitungnya 1 sampai 6 menggunakan basaran ya. Berhitungnya 1 sampai 6. Setelah 6 diulang lagi jadi dari 1 lagi. Ya? Ya, sudah siap? Yuk mulai. HP kalian itu fungsinya untuk apa saja? Hari ini kita akan menggunakan handphone kalian untuk mengerjakan tugas. Gunakan BPS Office. Ya, satu kelompok nanti akan membuat satu produk. Berarti satu kelompok pastikan satu HP kalian gunakan untuk membuat produk. BPS Office. Sudah. Ini produknya. Nah, ini produknya untuk materi akhlak. Ya, sudah ketemu. Salah satu menulis judulnya. Kelompok 1 Wahidun. Wahid kelompok 1 membahas tentang nanti produknya bertema tentang kewajiban manusia terhadap Allah. Kelompok 1 Wahid. Belum? Sudah siap? Selanjutnya Isnani. Kelompok yang kedua Isnani. Tulis temanya kewajiban manusia terhadap Rasul. Kewajiban manusia terhadap Rasul. Salah satu temanya kewajiban manusia terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga. Oh, silakan dibuka, di situ ada di bukunya. Arba'atun. Halo. Temanya kewajiban manusia terhadap Allah. Khamsatun. Halo, khamsatun. Tugasnya, temanya ya. Temanya kewajiban manusia terhadap Rasul. Sittatun. Halo, Sittatun. Are you ready? Temanya kewajiban manusia terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga. Itu di buku kalian sudah ada. Sudah? Ini BPS Office-nya salah satu masing-masing kelompok sudah disiapkan. Ini nanti kalian membuat peta konsepnya melalui aplikasi PowerPoint. Tempatnya di mana sudah dibuka BPS Office? BPS Office, silakan dibuka template. Sudah? Di sini bawahnya silakan, ini nanti akan muncul banyak template termasuk PowerPoint. PowerPoint ini tandanya kalau S itu Excel, kalau B itu Word,
The winner